Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas MIPA 6 akan menjelaskan tentang pembagian ruas garis dalam vektor dan proyeksi vektor. Simak videonya. Halo guys, kami dari kelompok 6 sebelum MIPA 6. Sebelum pembahasan, ayo kita kenalan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anda Febian Putra. Yang kedua, Anissa Larasati. Yang ketiga, Janatul Holdi. Keempat, Mahfarida Pratama. Yang kelima, M. Rizkyanda Algifari. Yang keenam, Febian Rahayu. Dan ketujuh, Jatina Zalpa. Sekarang, ayo kita ke pembahasannya. Perhatikan ya. Perbandingan vektor pada ruas garis yaitu bisa menentukan perbandingan dua buah vektor atau panjang dua buah garis dan menentukan koordinat titik pembagi pada ruas garis tersebut. Untuk perbandingan vektor pada ruas garis terdapat tiga jenis dalam pembagian ruas garisnya yang mengakibatkan juga ada tiga jenis bentuk perbandingan vektornya. Misalkan terdapat titik A, titik B, dan titik P. Pada sebuah ruas garis, kita anggap titik P sebagai pembagi ruas garis AB. Ada dua kemungkinan letak titik P, yaitu satu, titik P terletak di antara titik A dan B, membagi di dalam. Yang kedua, titik P terletak sebelum atau setelah titik A dan B, membagi di luar. Perbandingan dalam bentuk koordinat. Perhatikan gambar berikut. Dapat disimpulkan bahwa vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding N. Rumusnya, XP sama dengan MXB plus NXA per M plus N. YP sama dengan MYB plus NYA per M plus N. Contoh 1. Diketahui koordinat titik A, min 2, 1 dan B, 8, min 4 jika vektor AP banding PB sama dengan 3 banding 2, tentukan koordinat titik P. Jawab. A, min 2, 1, P, XP, YP, B, 8, min 4. XP sama dengan 3 kali 8 plus 2 kali min 2 per 3 plus 2 sama dengan 24 plus min 4 per 5 sama dengan 20 per 5 sama dengan 4. YP sama dengan 3 kali min 4 plus 2 kali 1 per 3 plus 2 sama dengan min 12 plus 2 per 5 sama dengan min 10 per 5 sama dengan min 2. Jadi koordinat titik P adalah 4 dan min 2. Contoh 2. Titik P terletak pada garis AB. Koordinat titik A 11, 3 dan min 2 dan titik B 6, 8 dan 3. Jika vektor AB banding vektor BP sama dengan 5 banding min 2, tentukan koordinat titik P. Jawab. A 11, 3 dan min 2. P, XP, YP dan ZP. B 6, 8 dan 3. XP sama dengan 3 kali 6 plus 2 kali 11 per 3 plus 2 sama dengan 18 plus 22 per 5 sama dengan 40 per 5. 40 bagi 5 sama dengan 8. YP sama dengan 3 kali 8 plus 2 kali 3 per 3 plus 2 sama dengan 24 plus 6 per 5. 30 bagi 5 sama dengan 6. ZP 3 kali 3 plus 2 kali min 2 per 3 plus 2 sama dengan 9 plus min 4 per 5 sama dengan 5 bagi 5 sama dengan 1. P yaitu 8, 6, dan 1. Perhatikan gambar berikut. Rumus perbandingan dalam bentuk vektor. Vektor P sama dengan M dikali vektor B ditambah N vektor A per M ditambah N. Contoh 1. Perhatikan gambar berikut. Jika AB vektor ditambah vektor U dan vektor AD sama dengan vektor V, nyatakanlah vektor AE dalam vektor U dan V. Jawab. AC sama dengan AB ditambah BC sama dengan U ditambah V.
vektor AE sama dengan 3AC ditambah 5AD per 3 ditambah 5 sama dengan 3 vektor U ditambah vektor V ditambah 5 vektor V per 8 sama dengan 3 vektor U ditambah 3 vektor V ditambah 5 vektor V per 8 sama dengan 3 vektor U ditambah 8 vektor V per 8 sama dengan 3 per 8 vektor U ditambah vektor V. Proyeksi skalar dan vektor. Proyeksi adalah transformasi titik dan garis dari satu bidang ke bidang lain dengan menghubungkan titik-titik yang bersesuaian pada dua bidang dengan garis sejajar. Ada dua jenis proyeksi pada bahasan vektor, yaitu proyeksi skalar dan proyeksi vektor ortogonal. Perbedaan dari proyeksi skalar dan proyeksi vektor terdapat pada objek yang diproyeksikan. Pada proyeksi vektor, objek proyeksi adalah vektor dan panjang vektor, sedangkan pada proyeksi skalar, objek proyeksi adalah panjang vektor. Proyeksi skalar ortogonal biasa disebut juga dengan proyeksi panjang vektor ortogonal. Dengan kata lain, objek proyeksi berupa panjang vektor atau hasil dari proyeksi skalar suatu vektor adalah panjang vektor. Rumus untuk menghitung panjang proyeksi skalar vektor ortogonal dibentuk dengan melihat apa vektor mana diproyeksikan dan pada vektor apa. Proyeksi skalar vektor A pada arah vektor B memiliki rumus yang berbeda dengan proyeksi vektor B pada vektor A. Skalar vektor A pada arah vektor B memiliki rumus yang berbeda dengan proyeksi vektor B pada vektor A. Proyeksi skalar vektor A pada arah vektor B memiliki rumus yang berbeda dengan proyeksi vektor B pada vektor A. A pada vektor B. Panjang vektor C sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor B. 2. Proyeksi skalar vektor B pada vektor A. Panjang vektor C sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor A. Proyeksi vektor ortogonal yang menjadi objek proyeksi adalah vektornya, sehingga hasil dari proyeksi vektor ortogonal adalah sebuah vektor yang dapat dinyatakan dalam bentuk koordinat atau bilangan-bilangan dengan arah. Cara menentukan vektor hasil proyeksi dapat menggunakan rumus berikut. 1. Proyeksi A pada vektor B. C sama dengan A kali B per B kuadrat dikali B. 2. Proyeksi vektor B pada vektor A. C sama dengan A dikali B per A kuadrat dikali A. Contoh soal, vektor C adalah hasil dari proyeksi vektor A sama dengan 4i dikurang J dikurang 2K pada vektor B sama dengan 2i tambah 3J tambah K. Vektor C sama dengan... Nah, terdapat 5 pilihan. Ayo kita jawab. Ayo kita ke pembahasan. Pembahasannya yaitu, dari keterangan pada soal dapat diperoleh vektor A sama dengan 4i dikurang J dikurang 2K sama dengan 4 min 1 dan min 2. Vektor B sama dengan 2i tambah 3J tambah K sama dengan 2, 3, dan 1. Rumus proyeksi vektor A pada vektor B menggunakan persamaan berikut. Vektor C sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor B pangkat 2 kali vektor B. Menentukan kuadrat panjang vektor B, yaitu panjang vektor B kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Panjang vektor B kuadrat sama dengan 4 tambah 9 tambah 1. Panjang vektor B kuadrat sama dengan 14. Menentukan koordinat vektor C. Vektor C sama dengan 4 min 1 min 2 dikali 2, 3, 1 per 14 dikali 2, 3, 1 sama dengan 4 kali 2 ditambah min 1 kali 3 ditambah min 2 kali 1 per 14 kali 2, 3, 1. Selanjutnya 8 dikurang 3 dikurang 2 per 14 dikali 2, 3, 1. Kita hitung dulu ya guys. Jadi hasilnya itu 3 per 14 dikali 2, 3, 1. Kita kali silang. Jadi 3 ke 2, 3 ke 3, 3 ke 1. Nah, dapat disimpulkan seperti ini. 2 kali 3 per 14, 3 kali 3 per 14, dan 1 kali 3 per 14. Hasilnya 6 per 14, 9 per 14, dan 3 per 14. Jadi, vektor C sama dengan 6 per 14, 9 per 14, dan 3 per 14. Sama dengan 6 per 14 I ditambah 9 per 14 J ditambah 3 per 14 K. Jawabannya adalah D. Sekian dari video penjelasan kami. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Matematika itu menyenangkan, bukan? Bukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.